lost my lead. Just keep your head on a swivel. Gimana ceritanya jika kalian harus melewati jalan paling berbahaya di dunia? Di depan sana penuh dengan ranjau, dan di belakang dikejar oleh pasukan bersenjata. Dua orang mantan pasukan khusus yang bahkan sulit akur kini dipaksa bekerja sama dalam satu misi mengawal warga sipil melewati sebuah jalur yang mematikan. Lalu mereka sadar di perjalanan ini banyak musuh sudah menunggu. Ledakan, penyergapan, serta baku tembak terus terjadi. Dengan jumlah musuh yang lebih banyak dan waktu yang menipis, mampukah mereka menyelesaikan misi ini? Inilah alur cerita film Hidden Strike. Film ini dibintangi oleh Jackie Chan dan seorang bintang SmackDown bernama John Cena. Film ini mengisahkan pasukan khusus dari Cina yang dipimpin oleh Lu Feng yang harus menyelamatkan warga sipil dari pemberontakan di Baghdad, Irak. Dalam menjalankan misinya, Lu Feng bertemu dengan Chris, seorang mantan pasukan khusus dari Amerika. Film diawali dengan pemandangan di sebuah gurun, di mana ada 3 buah helikopter yang sedang membawa pasukan khusus dari Tiongkok menuju sebuah kilang minyak di Baghdad, Irak. Pasukan ini dipimpin oleh Lu Feng, dan misi utama mereka adalah menyelamatkan seluruh warga sipil ke tempat yang aman. Ternyata di kilang minyak tersebut sedang terjadi pemberontakan, di mana para pemberontak akan mengambil alih kilang minyak tersebut. Setibanya di lokasi, Komandan Lu Feng bertemu dengan Profesor Cheng yang bertugas sebagai pimpinan di kilang minyak. Di momen lain, ada seorang mantan pasukan khusus bernama Chris. Dia didatangi oleh adiknya yang bernama Henry. Henry memberikan sejumlah uang kepada Chris karena Chris berhasil menjalankan salah satu misi. Kemudian sang adik Henry menawarkan kepada Chris misi baru dengan bayaran yang jauh lebih besar. Are you kidding me? Nicknames like the heart of team camaraderie. Toothpick. There's a bald eagle. One from the Muppets. Because it looks like some teenagers vandalized your... Henry dan anak buahnya mendapatkan sebuah tugas baru, yaitu menculik beberapa orang yang telah memasok senjata ilegal. Namun Chris menolak dan memilih merawat anak-anak di desa ini. Chris juga tahu resikonya, bahwa mereka harus melewati jalur kematian dengan resiko yang sangat tinggi. Chris lalu pergi meninggalkan Henry. Kemudian saat Chris sedang bermain dengan seorang anak, dia didatangi oleh Owen. Owen bekerja untuk perusahaan Unicorp. Owen bercerita kepada Chris bahwa di desanya mengalami kesulitan sumber air bersih. Sumur para warga rusak akibat dari dampak pembangunan kilang minyak. Sementara biaya perbaikan sumur sangatlah mahal. I'll get a crew together if you guys can get the money. This place is gonna die without water, man. Chris, where are we going to get the Karena didesak oleh kebutuhan, Chris pun berpikir untuk menerima misi dari Henry. Scene kemudian beralih ke Lu Feng. Dia sedang berkoordinasi dengan para rekan-rekannya. Tetapi semua jalur sudah dikuasai oleh pemberontak, sehingga mereka harus melewati jalur kematian. Sector 2 ready. Sebelum ikut evakuasi, Profesor Cheng mengunci akses kilang minyak dengan password khusus yang dia simpan di USB. USB itu kemudian diserahkan kepada Mei, putra dari Lu Feng, yang kebetulan bekerja sebagai insinyur di kilang minyak tersebut. Lu Feng lalu meminta seluruh anggota pasukannya untuk bersiap-siap. Di sini ada 11 bus yang akan berjalan beriringan melewati jalur kematian untuk misi menyelamatkan diri. Di momen ini, ada seorang pegawai yang memberi tanda pada bus yang akan dinaiki oleh Profesor Cheng. Setelah itu, mereka pun segera berangkat. Coba! Let's go! Lu Feng berada di bus paling depan. Di perjalanan, Lu Feng terus mengecek semua anggota busnya agar dalam kondisi aman. Dan saat akan memasuki jalur kematian, bus mereka dihadang oleh mobil para pemberontak. 电波危险的，我没事。你呀比你妈还倔。死亡高速。 Bus yang dikemudikan Lu Feng memilih untuk menabrak mobil pemberontak itu.
Dan di tengah perjalanan, Mei justru mengungkit masa lalu ayahnya, yang justru memilih kerja meninggalkan ibunya padahal ibunya sedang sakit. 国家需要你，那我呢？我那个时候才多大？可是你为我们做了什么？ Tak berapa lama, sebuah badai pasir dahsyat tiba-tiba terjadi. Lo Feng merasa curiga dan berpikir itu bukanlah badai alami. Karena sebelumnya ia sudah mengecek perakiraan cuaca, dan cuaca hari ini akan cerah. Lo Feng lalu meminta anak buahnya yang mengamati situasi di atas bus untuk segera masuk, karena mereka akan menerjang badai pasir. Dan saat melewati badai pasir itu, Lo Feng tidak bisa menghubungi para anggotanya di bus lain. Anehnya, sinyal komunikasi pun tiba-tiba menghilang. Dan dari arah belakang ada beberapa mobil yang mengincar bus yang tadi sudah ditandai. Just keep your head on a swivel. Para pemberontak itu kemudian mencoba masuk ke dalam bus dan terjadi perkelahian di sana. Setelah mereka berhasil melewati badai pasir, Lo Feng pun menyuruh para anak buahnya untuk berkumpul dan berkoordinasi. Mereka berkata jika sinyal komunikasi tiba-tiba mati total. Anggotanya juga melaporkan jika bus nomor 8 dan nomor 11 menghilang dari rombongan. Dan ternyata pemberontakan ini dipimpin oleh Chris dan Henry. Mereka lalu memindahkan para sandera ke mobil lain. Lo Feng lalu menyisir area sekitar dengan menaiki helikopter. Mereka lalu menemukan sebuah mesin yang menghasilkan badai pasir buatan, dan juga menemukan lokasi bus yang menghilang. Lo Feng lalu mendapatkan laporan dari anak buahnya jika mereka disergap oleh tentara bayaran. Lalu helikopter kedua dari kelompok Lo Feng berhasil menemukan posisi Henry, Chris, dan timnya. Di dalam helikopter kedua ini, seorang pasukan bernama Xin Wei segera melaporkan kepada komandan Lo Feng. Lo Feng lalu memutuskan untuk menyusul Xin Wei dan menyuruh bus yang tersisa untuk segera melanjutkan perjalanan ke zona aman. Xin Wei pun sempat menembaki para pemberontak tersebut. Chris lalu turun untuk menyerang helikopter secara langsung. I just lost my lead. Di sini Henry memilih untuk pergi dengan membawa para sandera ke tempat lain. Chris lalu menyusul Henry ke base camp mereka. Xin kembali ke Lo Feng di mana dia berhasil menemukan posisi bus nomor 8. Dia lalu turun menggunakan tali dan masuk ke dalam bus. Ternyata di bus 8 ada 5 orang yang hilang termasuk Profesor Cheng dan asistennya. Chris sempat memarahi Henry dan bertanya siapa sebenarnya yang membayar mereka. Dan yang membayar mereka ternyata adalah Owen. Karena Owen ingin menguasai kilang minyak itu. Owen lalu menyuruh Chris untuk membunuh Lo Feng dan menjanjikan uang yang lebih banyak. It's between you and her. Dragon Luo is leading them. He's gonna come after them. Tapi Chris menolak dan mengatakan jika misinya sudah selesai sampai di sini. Dan di momen ini, Owen tidak mau memberikan bayaran kepada Chris. Karena merasa dibohongi, Chris pun memilih untuk pergi dan mengajak Henry untuk ikut bersamanya. Tapi Henry menolak untuk ikut. Chris lalu memilih pergi dan meminta untuk bertemu dengan Henry untuk membawakan uang bayarannya jam 4 sore nanti. Saat Henry sedang bernego dengan Owen, tiba-tiba The radio tower make it look like Chinese payback, okay? Let's go! Owen justru membunuh Henry. Xin kembali ke komandan Lo Feng. Saat di helikopter, Lo Feng kemudian melihat mobil Chris yang sedang melaju dan meminta pilot helikopter untuk mengikutinya. Tapi bahan bakar helikopter tidak cukup dan Lo Feng harus turun dengan berjalan kaki. Setelah itu, Lo Feng berhasil menemukan Chris yang sedang bermain dengan anak-anak kecil. Melihat kedatangan Lo Feng, Chris pun bertanya sedang apa Lo Feng mendatangi desanya. Dan Lo Feng menjawab jika dia sedang mencari para anggotanya yang telah hilang.
Chris lalu menjawab jika dia tidak ada hubungannya dengan kasus pemberontakan dan penculikan para anggota dari Lu Feng. Karena situasi sempat memanas, sementara di sana banyak anak kecil, Lu Feng pun memilih untuk pergi dan mengawasi Chris dari kejauhan. Lalu diam-diam, Lu Feng pun mengikuti Chris yang pergi dengan mobil. Sesampainya di sebuah lokasi, Chris pun melihat adiknya Henry sudah tewas. Tentu saja dia sangat sedih dan terpukul. Lu Feng yang tadi membuntutinya segera masuk ke dalam bangunan itu, dan di sana terjadi pertarungan antara mereka. Di sini, Chris berusaha menjelaskan kepada Lu Feng jika bukan dia penculik dan pembunuh para anggotanya. Dan justru adiknya pun dibunuh oleh pemberontak itu. Kemudian datang 3 orang asing yang meminta uang kepada mereka. Tapi di sini, Chris dan Lu Feng tidak sengaja melepaskan pemantik granat. Hal ini pun membuat mereka semua panik. Get in line! Setelah itu, orang asing itu pun menembaki Chris dan Lu Feng. Hey! What? Forget it! Hurry up! Grenade! Okay, I put the mirror ready. Setelah orang asing tadi pergi, Chris mengatakan kepada Lu Feng jika dalam pemberontakan ini adalah Owen yang bekerja untuk perusahaan Unicorp. Chris dan Lu Feng pun akhirnya bekerja sama dan segera menghancurkan tempat itu sebelum mereka pergi. Sementara di sisi lain, Owen telah membawa Profesor Cheng, asistennya, dan beberapa sandera ke kilang minyak. Owen berusaha mengakses kilang minyak, tapi aksesnya terkunci dengan sebuah sandi khusus. Owen lalu mengancam Profesor Cheng untuk segera menyerahkan sandi itu. Owen lalu mengancam untuk membunuh asistennya, yang merupakan anak dari Profesor Cheng. Profesor Cheng lalu mengaku jika sandi itu ada di dalam tas yang dibawa Mei. Owen lalu memerintahkan anak buahnya untuk melacak posisi tas yang dibawa Mei. Sementara di tempat lain, Mei yang tidak tahu situasi yang terjadi, dia segera menerima telepon itu. Dan hal ini membuat posisinya mudah terlacak. Tak lama kemudian, Chris dan Lu Feng sampai di desa tempat anak-anak kecil sedang beristirahat. Dog here and no little dog there. You had a dog. Lu Feng lalu menghubungi bus mereka yang sudah sampai di zona aman dan memberitahu jika Lu Feng sedang ada di sebuah desa untuk menghibur para anak-anak agar tidak ketakutan. What's that? That is a good-looking bulldog. Yeah. What's that? Suspended from a building. Draw. Time for the meal. Setelah itu, Chris dan Lu Feng mengobrol berdua di luar. Chris lalu mengembalikan sebuah buku milik Mei. Chris baru tahu jika Mei adalah putri dari Lu Feng. Chris pun mengagumi kecantikan dari Mei. Lu Feng lalu bertanya kepada Chris bagaimana dia ada di posisi ini. Chris menjawab jika beberapa tahun yang lalu dia mengikuti ayahnya untuk pergi ke jalur kematian dan bekerja di sana sebagai tentara bayaran. Tapi naasnya ayah Chris harus tewas di depan mata. Tak berapa lama pasukan Owen ternyata menyerang desa tersebut. Mereka lalu menyuruh Mei menjaga anak-anak dan membawanya ke tempat yang aman. Chris dan Lu Feng lalu bekerja sama untuk menghadapi para musuh. I'm okay. You okay? Take some cup. Don't you know this man? Call you, have a beer, relax. Chris lalu menghampiri Mei dan meminta ponselnya. Setelah itu, Chris memberikan ponsel itu kepada para pemberontak, tapi mereka menolak dan menginginkan tas yang dibawa Mei untuk mereka bawa. Di momen ini pun warga desa sudah bersiap-siap untuk perang dan membawa senjata masing-masing. Chris lalu berniat mengambil tas yang dibawa Mei dan akan menyerahkannya kepada para pemberontak. Mei pun marah besar. Mei merasa sangat kecewa. Chris mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk menyelamatkan para warga desa, termasuk para anak-anak.
Esok paginya, Chris pun bertanya kepada Mei apa isi dari tas yang diperebutkan itu. Mei pun berkata jika di dalam tas itu ada sebuah USB yang berisi kata sandi untuk akses kilang minyak, di mana kilang minyak itu berisi jutaan barel yang akan dikuasai oleh para pemberontak. Mereka pun bergegas untuk berangkat ke kilang minyak dengan menaiki sebuah truk dengan tenaga jet. Mei pun dilarang untuk ikut, tapi akhirnya Mei harus menyusul dengan menaiki mobil dari Chris. Sementara setibanya di kilang minyak, Owen meminta Profesor Cheng untuk segera membuka akses kilang minyak dengan kata sandi yang sudah dia bawa. Dan saat akses kilang minyak berhasil dilakukan, minyak pun mengalir ke truk dan kapal tangki yang sudah disiapkan oleh Owen. Sementara Chris dan Lo Feng sudah tiba di lokasi dan langsung ditembaki oleh pasukan Owen. Chris dan Lo Feng masih bertarung sengit dengan para pasukan Owen. Sementara Owen yang melihat kekacauan di luar, dia segera merusak USB agar pencurian minyak pun tidak bisa dihentikan. Setelah itu, Owen dan pasukannya pun memilih untuk pergi. Setelah mengalahkan para pasukan Owen, Chris dan Lo Feng pun segera memasuki kilang minyak untuk menyelamatkan Profesor Cheng dan anggotanya. Tapi mereka sebelumnya harus menghadapi Knock, anak buah Owen yang sangat kuat. The perfect nickname for you. 是啊 Because you out of bullets. Mereka lalu berbagi tugas di mana Chris harus menghentikan Owen yang akan pergi, dan Lo Feng harus bertarung dengan Knock. Di momen ini, Knock sudah bersiap kabur dengan naik mobil. Chris langsung berlari mengejarnya tapi gagal. Dan di saat itu, Mei tiba di sana dengan naik mobil Chris. Mereka langsung mengejar Owen di jalan raya. Mereka pun saling beradu tembak. We're out of bullets! Saat kehabisan peluru, Owen meminta sopirnya untuk membelokkan arah mobil. Tapi sialnya mobil Mei dan Chris mengalami kecelakaan dan membuat mereka tak bisa mengejar Owen. Owen pun berhasil melarikan diri dan bergabung dengan kelompoknya. Scene kembali ke Lo Feng. Dia masih bertarung dengan Knock. Tak berapa lama, Profesor Cheng datang dan memberitahu Lo Feng bahwa kilang minyak tidak bisa ditutup karena USB tempat penyimpanan sandi sudah dirusak. Lo Feng pun bergegas untuk mengejar Owen. Di perjalanan, dia bertemu dengan Mei dan Chris di lokasi kecelakaan mobil mereka. Mereka bertiga lalu naik truk untuk melanjutkan perjalanan. Chris lalu memberi saran untuk menyalakan mesin jet pada truk itu. Mereka pun bisa menyusul dan langsung menabrak rombongan Owen. Dan karena kecelakaan itu, sopir Owen pun tewas. Owen pun lalu kabur dengan menaiki mobil seorang diri. Mereka bertiga lalu berniat untuk mengejar Owen. Tapi ternyata tangki truk mereka bocor dan membuatnya terjebak di pasir. Chris lalu menyuruh Mei untuk menekan tombol di dalam truk dan mengaktifkan mode agar keluar dari pasir. Setelah truk bisa menyala, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mengejar Owen. Truk mereka akhirnya berhasil menabrak mobil Owen. Mereka lalu melihat di depannya ada jurang yang sangat dalam. Lo Feng meminta Chris dan Mei untuk melompat dari truk sambil menunggu aba-aba darinya. Tapi Chris yang berada di luar tidak mendengar aba-aba dari Lo Feng. Lo Feng lalu mengikat tali ke tubuhnya dan tubuh Mei dengan tali yang tersambung di mobil Owen. Owen yang melihat musuhnya bergelantungan di tepi jurang berniat untuk kabur. Tapi dia nggak nyadar karena tali yang mengikat tubuh Lo Feng terhubung di mobilnya. Owen pun kemudian terlempar ke dalam jurang.
Lu Feng dengan cepat melepaskan tali yang mengikat tubuhnya dan Mei. Mereka pun berhasil selamat, tapi mereka tidak melihat keberadaan Chris. Mei lalu melihat buku hariannya di dalam saku Lu Feng. Mei pun akhirnya berdamai dengan ayahnya. Mei pun memahami jika pekerjaan ayahnya lebih penting, yakni menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan di momen haru ini, ada seseorang yang memegang kaki Lu Feng. Ternyata itu adalah Chris. Untungnya Chris berhasil selamat. Dan di momen ini, Chris pun berniat menyatakan cinta kepada Mei. Tapi sebelumnya, Lu Feng berpesan kepada Chris, jika cinta tak selamanya indah dan mereka harus banyak belajar tentang cinta. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Hidden Strike. Ternyata misi yang sederhana bisa berubah jadi kekacauan total. Kalau kalian suka filmnya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video.